Halo semuanya dan selamat datang. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah bareng salah satu mesin ekonomi yang penting banget tapi seringkali kedengeran ribet. Pasar modal. Tenang aja, kita bakal bikin ini jadi gampang dan seru. Coba deh bayangin sebentar, punya sebagian kecil perusahaan yang produknya kamu pakai setiap hari. Kedengerannya kayak mimpi ya, susah gitu. Tapi nyatanya itu sangat mungkin loh, dan ini nih yang ngebawa kita ke jawabannya. Yap, pasar modal inilah gerbangnya, tempat yang bikin kamu bisa jadi lebih dari sekedar konsumen, tapi juga ikut jadi pemilik. Oke, yuk kita langsung nyelam lebih dalam lagi. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya apa sih pasar modal itu? Dan yang lebih penting lagi, kenapa dia ada? Kalau kita paham ini, kita bakal ngelihat gambaran besarnya. Kalau secara resmi, menurut undang-undang, definisinya adalah tempat penawaran dan perdagangan efek. Gampangnya gini, anggap aja efek ini produk keuangan. Jadi ini tuh kayak pasar, tapi yang dijual belikan itu bukan buah atau sayur, tapi aset keuangan. Dan pastinya semuanya diatur dengan ketat. Nah, yang keren dari pasar modal itu fungsinya dua arah. Buat perusahaan, ini cara mereka dapat modal buat tumbuh gede. Buat kita-kita, para investor, ini tempat buat ngembangin uang. Bahkan buat negara, pasar modal ini bisa jadi cerminan kesehatan ekonomi. Jadi, ini tuh sebuah ekosistem yang saling menguntungkan. Oke, sekarang pertanyaannya, siapa aja sih pemain-pemain utama di panggung besar ini? Yuk kita kenalan satu persatu. Pertama, kita punya emiten. Gampangnya, ini adalah perusahaan-perusahaan yang lagi butuh dana. Mereka lah yang jualan sebagian kecil kepemilikan atau surat utang mereka ke publik. Nah, mereka ini titik awalnya. Selanjutnya, ada investor. Nah, ini bisa jadi kamu. Investor itu ya kita-kita ini yang naruh dana dengan harapan dapat untung di masa depan. Kita ini ibarat bensin yang bikin mesin pasar modal terus jalan. Terus, buat pemula yang mungkin masih agak bingung, ada pemain ketiga yang ngebantu banget. Reksadana. Bayangin aja ini kayak keranjang belanjaan yang isinya udah dipilih-pilihin sama manajer profesional. Kita tinggal beli satu unit keranjang itu dan isinya udah macem-macem, jadi resikonya lebih kesebar. Kita udah kenal para pemainnya. Sekarang mari kita lihat di mana sih semua aksi ini terjadi. Ada dua arena utama yang perlu kamu tahu. Biar gampang bayanginnya, gini deh, pasar perdana itu kayak acara grand launching produk baru atau yang sering disebut IPO. Di sini kamu beli langsung dari pabriknya, yaitu si emiten. Nah, setelah produknya laku di acara launching, produk itu diperjualbelikan lagi di pasar sekunder. Ini lebih kayak marketplace atau mall, tempat para investor saling jual beli. Oke, jadi efek atau produk apa sih yang sebenarnya diperdagangkan di pasar ini? Kita fokus ke dua yang paling umum dan paling populer ya. Pertama, ada saham. Ini dia nih, instrumen yang paling terkenal. Waktu kamu beli saham, kamu itu secara harfiah beli sepotong kecil kue dari perusahaan itu. Kamu jadi salah satu pemiliknya, sekecil apapun porsinya. Keren kan? Eits, tapi gak semua saham itu sama. Ada saham biasa yang ngasih kamu hak suara di rapat perusahaan, jadi kamu bisa ikut ngatur. Terus ada saham preferen. Kamu nggak punya hak suara, tapi kamu didahulukan pas pembagian untung atau dividen, jadi lebih aman. Intinya, ini pilihan antara kontrol atau keamanan. Produk utama lainnya adalah obligasi. Cara paling gampang buat ngertiin ini adalah, kamu lagi minjemin duit ke perusahaan atau pemerintah nih. Nanti sebagai gantinya, mereka janji bakal balikin uang kamu di tanggal yang udah ditentuin, plus ngasih bunga secara rutin. Instrumen ini cenderung lebih rendah risikonya dibanding saham. Tentu aja, yang namanya investasi itu pasti ada risikonya. Investor yang cerdas itu yang paham sama risikonya. Jadi apa aja sih yang perlu kita waspadai? Nah, poin pentingnya, jangan lihat risiko ini sebagai sesuatu yang menakutkan. Tapi anggap aja ini kayak checklist kewaspadaan. Apakah untung investasi kita lebih tinggi dari inflasi? Apakah perusahaan yang kita pilih itu sehat? Gimana kondisi ekonomi secara umum? Paham soal ini bikin kita jadi investor yang jauh lebih siap. Nah, dengan semua bekal pengetahuan dasar ini, terus gimana cara mulainya? Tenang, nggak perlu bingung. Ada beberapa strategi umum yang bisa jadi panduan awal. Seperti di sini, kamu bisa sebarin investasi kamu ke banyak tempat, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Atau kamu bisa pakai strategi beli dan tahan, jadi kayak menanam pohon dan sabar nungguin buahnya. Kalau kamu ngerti banget satu bidang, ya fokus aja di situ. Dan tentunya selalu ada pilihan gampang lewat reksadana, biar para ahli yang ngurusin.
Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kamu renungkan. Gak ada satu jawaban yang paling benar buat semua orang. Kuncinya adalah berani memulai. Semoga pembahasan kita kali ini bisa jadi fondasi yang kuat buat kamu melangkah lebih jauh ya. Selamat berinvestasi!